puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu Bapak sekalian hadiah dari Allah untuk kita. Karena Allah mensyariatkan puasa Ramadan itu bukan untuk nyusahin kita, Pak. Emang sih kelihatannya sih susah ya, Pak ya. Puasa dari pagi sampai sore, lapar, dahaga, haus, sebulan lagi. Tapi kalau kita pikir-pikir sebetulnya Allah inginkan di belakang itu ada hikmah-hikmah yang besar sekali, Pak. Apa sih hikmah-hikmahnya? Banyak. Di antaranya yang pertama, yang paling utama, Allah ingin melatih kita. Ya. Karena untuk melatih jiwa itu butuh kepada apa, Pak? Ya, butuh kepada menahan hawa nafsu. Jadi setiap sebulan penuh di bulan Ramadan kita meninggalkan syahwat makanan, syahwat bersetubuh. Kita juga dilatih untuk beribadah. Siang hari puasa, malam hari tarawih. Iya. Coba bayangkan sebulan penuh kita di atas ibadah terus, Pak. Seakan-akan Allah ingin melatih. Iya. Kenapa sebulan? Karena dengan sebulan itu insya Allah pelatihan insya Allah semakin, kalau cuma seminggu mungkin kurang. Kalau cuma 2 minggu kurang. Tapi kalau sebulan dilatih terus. Tujuannya dari latihan itu supaya apa? Jadi kebiasaan, Pak. Ya, Allah ingin supaya kita semuanya dibiasakan di atas kebaikan. Dibiasain nih kita baca Quran. Karena kan di bulan puasa alhamdulillah banyak kaum muslimin targetnya ingin khatam Quran. Ya. Rencana bapak-bapak mau khatam berapa kali nih, Pak? 3 kali, Masya Allah, hebat Pak As. Iya, Pak Ashabul Kahfi bilang katanya mau khatam Quran bulan puasa ini 3 kali. Berarti 1 harinya 3 juz, luar biasa Pak. Mudah-mudahan Allah mudahkan Pak. Iya. Bayangkan kalau tiap hari kita baca Quran, kita dekat sama Quran. Insya Allah hati kita pun jadi dekat sama Allah. Karena Quran itu kan surat dari Allah, peringatan dari Allah. Sudahlah kita berpuasa, kita baca Quran, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin terlatih tuh. Makanya tujuannya dari puasa Ramadan apa? Puasa Ramadan tujuannya bukan selesai Ramadan punya baju baru, Pak. Tapi tujuan yang paling besar adalah imannya diperbaharui. Imannya menjadi baru. Ya. Jadi makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa, Pak? Agar bertakwa. Rupanya tujuan kita disyariatkan puasa Ramadan itu agar bertakwa. Makanya Bapak, kalau ada orang yang nanya, Ustadz, apa sih tandanya puasa Ramadan kita diterima sama Allah? Gampang, bawain aja ayat tadi. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tanda orang yang diterima Ramadannya adalah kalau ternyata Ramadannya menghasilkan takwa. Adapun kalau ternyata setelah Ramadan kok nggak ada bedanya. Sebelum Ramadan tetap lalai, setelah Ramadan tetap aja begitu, nggak ada perubahan, tidak menghasilkan takwa. Ini sinyal bahwa Ramadan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak sekalian, jadi Allah mensyariatkan berbagai macam syariat, perintah-perintah itu tujuannya supaya apa? Untuk kebaikan kita. Ya. Saya yakin Pak, Bapak semua yakin ya Pak ya, sama saya juga saya yakin
bahwa kita ini bakalan mati. Benar nggak Pak? Siapa di antara Bapak yang merasa saya akan hidup 1000 tahun lagi? Nggak ada kan Pak? Siapa di antara kita, saya mau hidup 500 tahun lagi? Nggak ada Pak. Yang namanya manusia memang sudah Allah tentukan pasti ada batas kehidupannya. Sekarang kita hidup entah wallahu alam 10 tahun yang lagi. Cuma masalahnya yang kita pikirkan adalah apa Pak? Kematian kita, persiapannya apa? Iya. Kita ini sering lupa persiapan menuju kematian. Kita ini seringkali disibukkan dengan cari duit, cari dunia. Tapi persiapan buat akhiratnya seringkali lupa. Pas malaikat maut datang baru minta ditangguhkan. Malaikat tolonglah, semenit aja tangguhin. Cuma masalahnya apa? Kalau udah datang kematian gak bisa tangguhin. Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang ajal, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Nah sekarang Bapak sekalian, karena kita yakin bahwa kita akan meninggal dan perbekalan kita menuju kehidupan yang lebih panjang Pak. Akhirat itu panjang sekali. Kita hidup di dunia berapa tahun? Baiklah, oke. Mungkin Bapak misalnya hidup Bapak 60 tahun. Satu harinya di dunia, satu harinya di sisi Allah berapa tahunnya kita Pak? 1000 tahun loh Pak. Allah berfirman apa? Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Satu hari berapa jam Pak? 12 jam. Kalau sehari semalam 24 jam. 12 jamnya di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita hidup di dunia 60 tahun misalnya, berarti di sisi Allah berapa jam? Nggak sampai setengah jam. Baik kita hidup ternyata hanya setengah jam di sisi Allah. Untuk setengah jam itu kita lalaikan hari yang sangat panjang yang tidak ada ujungnya, hari kiamat. Waduh, rugi banget Pak. Hanya demi untuk dapat setengah jam, pengen kesenangan setengah jam, kemudian kesenangan kita di akhirat kita gadaikan. Wah, rugi Pak, rugi. Udah mendingan kita sabar sebentar di dunia daripada sabarnya di neraka. Coba Pak, pilih mana? Sabar di dunia apa sabar di neraka? Ya di dunia lah. Kalau di dunia sabar masih ada, sabar menghadapi ujian-ujian hidup. Dikasih ujian sakit, dikasih ujian lapar, dikasih ujian berbagai macam ujian, tak sabar. Sabar menjalankan perintah Allah. Disuruh sholat, ya sabar. Disuruh puasa, sabar. Disuruh zakat, sabar. Disuruh melaksanakan berbagai macam perintah Allah, ya sabar. Kalau kita nggak sabar menjalankan perintah Allah, ya sabarnya di neraka. Dilarang sama Allah, nggak boleh zina, nggak boleh makan riba, nggak boleh judi. Sabar. Kalau kita tidak sabar di dunia, sabarnya di neraka Bapak. Makanya Allah berfirman kepada penduduk api neraka, apa kata Allah? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Rasakanlah panas api neraka ini. Silahkan kalian sabar atau kalian tidak sabar, sama saja buat kalian. Karena kesabaran di neraka sudah tidak ada guna. Sementara kesabaran di dunia masih berguna dan bermanfaat. Maka dari itu Pak, sabar deh. Dengan adanya bulan puasa Ramadan ini ujian nih. Kita ini diuji sama Allah. Dengan perintah, dengan larangan, dengan berbagai macam ujian. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut apa? Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira
akan dibiarkan berkata, kami beriman, sementara ia tidak diuji? Gak mungkin. Bapak berkata, saya beriman ya Allah. Allah berkata, saya akan uji kamu. Kenapa Allah uji? Allah mengatakan apa? Sungguh kami menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Tuh Pak. Dengan adanya perintah sholat kelihatan tuh. Siapa yang sabar menjalankan sholat. Orang yang gak sabaran sholat, dipanggil as-sholatu khairum minan naum. Atau sholat ketekuna naon misalnya. Gimana coba Pak? Kenapa? Gak sabar. Disuruh sujud cuma 5 menit. Bapak sholat zuhur berapa menit sih Pak? Cuma 5 menit, 10 menit. Cuma berdiri, sujud sama Allah 5 menit aja gak sabar. Banyak kita antara kita gak sabar Pak. Iya. Dilarang sama Allah, kamu jangan berzina, kamu jangan mencuri, kamu jangan berjudi, bisa kita lakukan, tapi masalahnya syahwat kita nih pengen dan kita nggak sabar. Nah di bulan Ramadan ini Pak, kesabaran kita dilatih. Ya. Di bulan Ramadan kesabaran kita dipanjangkan nih Pak. Nih. Di siang hari Bapak mau makan, saya lagi puasa, sabar deh. Sabarnya sampai kapan? Maghrib. Bukan sampai mati Pak. Sabarnya cuma sampai maghrib, alhamdulillah. Ya. Di malam hari, ingat persiapan buat sholat taraweh. Orang yang nggak sabar pas buka puasa, KB dihakan, Mbak. Ya, ada kolang kaling, ada apa, ada semua dimakan habis, belum yang diumpetin tadi siang. Ya. Akhirnya apa? Kenyang. Udah kenyang pas sholat apa coba Pak? Ngantuk. Kalau udah ngantuk gitu pengennya gimana Pak? Cepet-cepet selesai. Imam bacanya kulhu panjang amat nih Imam Fajr cuma kulhu. Kenapa Pak? Karena kita tidak sabar. Ya. Maka Allah ingin didik kita dengan bulan Ramadan ini loh Pak. Dididik, dilatih supaya sabar. Karena sabar itu memang sangat kita butuhkan di dunia Pak. Bapak jadi guru butuh sabar nggak Pak? Kalau Bapak nggak sabaran jadi guru, mungkin anak tuh dibentak-bentak, ditakol ya, digimanain gitu. Ya harus sabar atau sama murid. Bagaimana cara mendidik supaya si murid itu jadi berhasil. Bapak sebagai seorang suami harus sabar nggak Pak sama istri? Apalagi istrinya cerewet. Iya. Bapak sebagai seorang bapak harus sabar nggak Pak menghadapi anak? Ya harus sabar. Bapak cari duit, ya harus sabar nggak Pak? Harus sabar. Memang hidup di dunia itu harus sabar semuanya. Kita punya pemimpin yang ternyata tidak sesuai dengan selera juga harus sabar. Disuruh Allah oleh Rasulullah begitu. Kita juga menghadapi teman yang nyebelin harus sabar. Sekarang kalau kita hidup di dunia nggak sabaran susah loh Pak. Maunya marah-marah terus susah. Maunya ngikutin keinginan terus susah. Maka Allah ingin dengan bulan Ramadan ini supaya kita sabar. Sabar dari makan, sabar dari minum, sabar dari syahwat, sabar dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Makanya kalau ada orang puasa tapi lisannya masih suka gibahin orang, puasanya tidak diterima oleh Allah. Kata Rasulullah apa? Malam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan ia terus-menerus berkata dusta di saat puasa tidak ditinggalkan, maka Allah tidak butuh kepada puasa dia. Tuh, lihat. Maka Bapak sekalian, Allah ingin supaya kita ini jadi orang-orang yang sabar dengan puasa Ramadan. Iya. Sehingga ketika kita puasa sebulan penuh, sabar, udah sabar sampai sebulan ini. Tapi Pak, yang sabar ini bertingkat-tingkat juga Pak.
Ada yang sabar karena terpaksa. Aduh, gimana lagi, saya masa batal nanti dosa. Dipaksa aja lah, dipaksa puasa terus sampai apa? Sampai Lebaran. Alhamdulillah, selesai. Tapi ada juga yang sabar tapi menikmati loh Pak. Saya alhamdulillah puasa, nggak makan, nggak minum, tapi rasanya nikmat banget gitu. Sehingga setelah bulan Ramadan kayaknya kangen pengen Ramadan lagi. Nah ini derajatnya lebih tinggi Pak. Ya dia menikmati ketidaknyamanan di saat puasa itu karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, jadi ini pelajaran pertama, hikmah yang pertama yang Allah inginkan dari bulan puasa. Apa itu Pak? Melatih kesabaran kita. Sabar untuk menaati Allah. Sabar untuk menjauhi larangan Allah. Sabar untuk menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan dunia. Sabar. Ya. Kemudian hikmah yang kedua apa Pak? Yang Allah inginkan dari bulan Ramadan. Hikmah yang kedua Bapak sekalian, yang Allah inginkan dari bulan Ramadan, supaya kita ini mempunyai jiwa peduli. Peduli maksudnya apa? Kedermawanan kita loh. Bayangkan Bapak kalau lagi lapar, terasa perih, haus, dahaga. Seharusnya kita mikir bagaimana saudara-saudara kita yang kelaparan di tempat-tempat sana. Masya Allah. Ini harusnya menimbulkan kedermawanan di hati. Ya. Apa di Indonesia ini Masya Allah subhanallah banyak sekali musibah-musibah yang menerpa Pak. Kemarin di Lombok, kemarinnya lagi, setelahnya di Palu. Ya baru-baru ini di Bengkulu. Entah di mana lagi kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya Pak. Iya. Kenapa Allah inginkan ada seperti ini? Pastinya juga ujian buat kita. Kita mau nggak bantu mereka? Jiwa sosial kita itu dilatih. Nah di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk berjiwa sosial Pak. Makanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu Pak bertambah Pak kedermawanannya. Ibnu Abbas berkata, Kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Dan Nabi lebih dermawan lagi kata Ibnu Abbas di saat bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan Jibril. Bayangkan Pak Rasulullah SAW di bulan Ramadan bertambah kedermawanannya Pak. Ya. Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau yang berjudul Lataiful Ma'arif menyebutkan hikmah-hikmahnya kenapa sih Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu tambah dermawan. Nah ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena bulan Ramadan itu banyak orang berpuasa sehingga butuh dikasih apa? Ya makan. Kadang orang-orang yang berpuasa mau cari kerja jadi akhirnya lemah. Ada orang yang ingin fokus ibadah, maka banyak memberikan makan, itu pahalanya lebih besar di bulan Ramadan. Yang kedua apa coba Pak? Rasulullah mengabarkan bahwa pintu kebaikan itu ada 3 Pak. Yang pertama puasa, yang kedua sholat malam, dan yang ketiga sodakoh. Ternyata pintu kebaikan itu ada 3 kata Rasulullah dalam riwayat Mu'adz bin Jabal ya, yang dikeluarkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis itu hasan sahih. Kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, Ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Yang pertama saum, puasa. Yang kedua sodako. Yang ketiga yaitu sholat malam. Coba Pak, di bulan Ramadan 3 pintu kebaikan ini usahakan ada. Siang hari puasa, alhamdulillah dapat 1 pintu. Malam hari sholat malam, taraweh, alhamdulillah dapat 2 pintu. Maka ditambah lagi dengan sodako, dapat 3 pintu. Makanya ada orang berkata, Ustadz, kenapa sih di bulan Ramadan
saya ini mudah banget berbuat baik, tapi setelah Ramadan susah. Jawabnya itu. Karena di bulan Ramadan semua pintu kebaikan kita dapatkan, Pak. Tapi di luar bulan Ramadan pintu kebaikan itu kita tutup satu-satu. Puasanya sudah enggak lagi, sholat malamnya berkurang, sedekahnya juga mulai sedikit. Jadi pintunya mulai ditutup. Akhirnya kebaikan-kebaikan itu berkurang juga dari kita. Nah, Bapak sekalian, maka dari itu di bulan Ramadan Bapak sekalian, Bapak yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, jangan lupa untuk senantiasa bersedekah, membantu fakir miskin, para janda, orang-orang susah. Karena membantu orang-orang susah, fakir miskin, para janda ternyata pahalanya sama dengan jihad fisabilillah, Pak. Rasulullah SAW sabda apa? As-sa'i 'alal armalah wad-du'afa kal mujahid fi sabilillah wa kas-sha'im alladzi la yuftir wal qa'im alladzi la yaftur. Rahul Bukhari wa Muslim. Orang yang memperhatikan, membantu para janda, orang-orang yang lemah dan susah, kata Rasulullah, itu pahalanya bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah dan bagaikan orang yang terus-menerus puasa dan sholat. Bayangkan, Pak. Masya Allah. Maka dari itulah Bapak sekalian, memang di bulan puasa ini kebaikan luar biasa sekali, Pak. Ya. Maka ini banyak sekali sebetulnya kalau mau saya bicara tentang hikmah-hikmah puasa terlalu banyak, Pak. Yang jelas Allah syariatkan bulan Ramadan ini pasti karena ada maslahat yang sangat besar. Nggak apa-apa. Kita susah sebulan untuk puasa, capek nggak apa-apa. Iya, karena memang Pak sudah sunatullah ya Pak ya. Kenikmatan itu tidak akan bisa diraih dengan cara bernikmat-nikmat, nggak bisa. Kesenangan itu tidak bisa diraih dengan cara bersenang-senang, Pak, nggak bisa. Ibnu Qayyim berkata apa? Ajma'a al-uqala fi kulli ummah anna ni'mah la yudraku bin ni'mah. Semua orang-orang berakal di setiap umat bersepakat bahwa kesenangan itu tidak bisa dicapai dengan cara bersenang-senang. Bapak pengen senang di dunia, Bapak harus susah di dunia nih Pak, cari kesenangan dunia. Kalau kita ingin dapat kesenangan akhirat, kita harus susah Pak dengan amalan soleh. Nggak apa-apa capek di dunia, asal senang di akhirat. Seorang sahabat Pak capek ya ibadah. Ketika ditanya, hai sahabat, kamu kok capek terus untuk ibadah? Kapan kamu mau istirahatnya? Apa kata sahabat ini? Saya istirahatnya nanti aja di surga. Ya, saya di dunia nggak apa-apa capek. Menjalankan perintah Allah capek, meninggalkan larangan Allah capek, nggak apa-apa capek sebentar. Istirahatnya nanti di surga. Masya Allah, Bapak sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik Bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin.